Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap dan berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan selalu bersukacita dimanapun saudara berada. Senang sekali, saya Peter Chandra kembali menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, Tuhan Yesus ingin agar kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan rindu, Dia punya posisi nomor satu dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Ada kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam kita membangun hubungan dengan orang lain, termasuk juga dalam kehidupan pernikahan. Tuhan rindu menyatakan kemuliaannya atas kehidupan pernikahan kita. Semua aspek dalam kehidupan kita tentu punya masalah dan tantangannya masing-masing. Dalam kehidupan pernikahan misalnya, masalah atau tantangan yang sering kali kita temui adalah masalah dalam hal keuangan. Gak jarang juga loh saudara kita dengar cerita bahwa ada pasangan suami istri yang harus terlibat dalam konflik besar, bahkan sampai memutuskan untuk berpisah karena masalah ekonomi di dalam keluarga. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita soal pernikahan bahwa apa yang telah disatukan oleh Tuhan dalam ikatan suci pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lantas bagaimana jika dalam prakteknya faktor ekonomi masih membuat pasangan suami istri terlibat konflik besar, bahkan memutuskan untuk berpisah? Apa kata firman Tuhan soal ini? Mari saudara, kita akan sama-sama belajar dari pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Himawan Hadi Raharja berikut ini. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
Gugatan cerai karena masalah ekonomi 3 kali lipat lebih banyak ketimbang alasan yang lainnya. Masalah yang paling banyak dihadapi oleh pasangan suami istri ada 2 faktor utama, yaitu perekonomian rumah tangga yang nggak sesuai dan pertengkaran yang nggak ada habisnya karena masalah finansial. Uang itu menjadi penyebab konflik dalam keluarga. Banyak yang bercerai karena masalah keuangan ini. Tapi seringkali dikatakan adalah uangnya nggak cukup. Tapi setelah dikonseling lebih lanjut ternyata mereka mengalami kegagalan untuk mengenali mana kebutuhan, mana keinginan. Mereka mengalami kegagalan untuk menahan diri agar tidak membelanjakan uang dengan sembrono. Shalom pemirsa Youth Channel, apa kabar Anda semuanya? Saya percaya Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan yang penting Anda berada di tengah-tengah keluarga yang Anda kasihi dan juga mengasihi Anda. Saya Himawan Hadira Harja dan kita jumpa lagi dalam program acara Kacamata. Dan kali ini saya akan bawakan sebuah tema kesulitan ekonomi dan perceraian. Saudara terkasih, bagi Anda yang sudah menikah tentu saja, ingatkah Anda ketika Anda akan menikahi orang yang Anda kasihi? Anda pasti mungkin sudah membayangkan satu kehidupan yang berbahagia. Anda bisa menikmati kehidupan di mana Anda dan pasangan saling mencintai, saling mengasihi. Kemudian Anda punya 1000 impian yang Anda ingin capai berdua sebagai sebuah pasangan suami istri. Akan tetapi dalam kenyataannya ketika masa bulan madu selesai, ketika resepsi selesai, masa bulan madu selesai, tibalah waktu kita menghadapi realita. Dan salah satu realita kehidupan yang seringkali menjadi salah satu momok atau salah satu sumber perselisihan di dalam keluarga adalah masalah keuangan. Apalagi di masa pandemi 2 tahun terakhir ini, begitu banyak sekali pergumulan-pergumulan financial yang dialami oleh banyak pasangan suami istri. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seringkali ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita membaca firman ini, kita seperti dikuatkan kembali. Tetapi kemudian kita harus bergumul lagi, berhadapan lagi dengan kenyataan. Dengan BBM naik, semua harga-harga naik, inflasi nggak bisa dihindarkan. Tapi, wah semua naik. Seorang suami pernah membuat surat kepada istrinya. Ya saya terima ini dari seorang teman saya melalui WhatsApp. Suaminya bilang begini, istriku yang terkasih, jangan kamu risau, jangan kamu takut. Katanya. Meskipun BBM naik, harga daging naik, harga beras naik, harga sembako naik, semua harga naik. Tapi percayalah sayang, uang belanjaku ke kamu tidak akan naik. Nah, saudaraku, mungkin kita ketawa mendengarkan itu ya, tapi itulah realita yang dihadapi oleh banyak pasangan hari-hari ini. Dan seringkali pernikahan yang Tuhan ciptakan sebenarnya agar pria dan wanita yang dinikahkan, dipersatukan dalam pernikahan kudus ini bisa menikmati cinta kasih, menikmati suasana di bumi seperti di surga. Ternyata tidak demikian. Bahkan berdasarkan data tahun 2015-2018 di Mahkamah Agung, gugatan cerai karena masalah ekonomi 3 kali lipat lebih banyak ketimbang alasan yang lainnya. Masalah yang paling banyak dihadapi oleh pasangan suami istri ada 2 faktor utama, yaitu perekonomian rumah tangga yang nggak sesuai dan pertengkaran yang nggak ada habisnya karena masalah finansial. Data Pengadilan Agama tahun 2021 menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia mengalami lonjakan peningkatan yang luar biasa, hampir 50% lonjakannya. Dan salah satu alasan utamanya adalah faktor ekonomi. Belum lama ini, Bilangan Research Center bekerja sama dengan Asia Evangelical Alliance dan Family First Global mengadakan survei di beberapa negara di Asia. Dan hasilnya ternyata adalah kekerasan finansial merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga tertinggi kedua dibandingkan dengan kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan finansial, apalagi kekerasan spiritual. Di 6 negara Asia termasuk Indonesia. Bagaimana mungkin kekerasan finansial di peringkat kedua angkanya dibanding kekerasan-kekerasan yang lain? Ini terbukti bahwa penanganan masalah keuangan menjadi isu yang sangat kontroversial bagi banyak pasangan suami istri. Mereka sering bertengkar karena masalah ini. Itu kenapa kalau Anda dan pasangan saat ini atau Anda sedang mulai memikirkan untuk membangun sebuah rumah tangga,
Kalau Anda ingin mengembangkan sebuah pernikahan yang sehat dan langgeng, Anda perlu memikirkan bagaimana mengembangkan kesepakatan untuk mengalami kesehatan secara finansial dalam pernikahan Anda. Karena seringkali begini Bapak Ibu Saudara, uang itu menjadi penyebab konflik dalam keluarga. Banyak yang bercerai karena masalah keuangan ini. Tapi seringkali dikatakan adalah uangnya nggak cukup. Tapi setelah dikonseling lebih lanjut ternyata mereka mengalami kegagalan untuk mengenali mana kebutuhan, mana keinginan. Mereka mengalami kegagalan untuk menahan diri agar tidak membelanjakan uang dengan sembrono. Mereka gagal mengendalikan diri untuk tidak melakukan investasi yang bodong ternyata. Pasangan perlu belajar bagaimana mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan dengan sebaik mungkin agar perceraian oleh karena masalah ekonomi bisa dihindari. Ada beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri kalau Anda ingin terhindar dari perselisihan atau konflik yang berkepanjangan karena masalah keuangan. Yang pertama, bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Yang kedua, semua yang kita miliki berasal dari Dia, yaitu Tuhan sendiri. Yang ketiga, kita bekerja keras untuk mendapatkan hasil, sumber daya, kesehatan, kemampuan, kesempatan, modal. Ini semua Tuhan anugerahkan kepada kita supaya kita kelola dengan prinsip-prinsipnya, supaya kita bisa menikmati, bahkan melalui berkat ini yang Tuhan percayakan ini, kita juga bisa menyalurkan kepada orang-orang yang lain di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu moda transportasi yang berkembang cukup pesat dalam 10 tahun terakhir ini adalah moda transportasi kereta api. Kita sama-sama tahu bahwa sebuah kereta secanggih apapun, sebagus apapun, tetap dia perlu rel untuk dia bisa menyantarkan penumpang dari satu kota ke kota yang lain atau dari satu titik ke titik yang lain. Seperti halnya kereta itu perlu rel supaya aman sampai tujuan dan penumpangnya bisa menikmati perjalanan dengan nyaman dan sampai satu tujuan dengan selamat, maka kita, saudara dan saya, setiap pasangan suami istri perlu memiliki sikap mengelola yang tepat untuk kita bisa menikmati semua berkat finansial yang Tuhan percayakan kepada kita. Langkah yang pertama adalah Anda berdua perlu memiliki dan mengembangkan gaya hidup yang bijaksana. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudaraku terkasih, bahwa setiap rupiah yang kita dapatkan, baik dari bisnis kita, dari pelayanan kita mungkin, atau dari pekerjaan kita, itu semua harus kita lihat menjadi 2 hal. Benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Kita harus pilahkan ini, kita harus pisahkan ini, dan kita harus kelola sesuai dengan fungsinya masing-masing. Benih nggak mungkin kita makan. Roti nggak mungkin kita simpan juga, kalau terlalu lama menjadi busuk. Nah, kita harus pisahkan baik-baik. Kita buat rencana pengeluaran, buat budget, dan kita catat pengeluaran kita setiap waktu. Anda bisa temukan di aplikasi, di gadget Anda, aplikasi perencanaan keuangan dan pencatatan keuangan yang terbaik yang sangat membantu Anda. Upayakan untuk Anda bisa hidup dari 70%. Ini adalah roti untuk dimakan. Nah, yang 30% Anda bagi. 10% adalah persepuluhan Anda kembalikan kepada Tuhan. Dan 20% Anda gunakan sebagai saving. Inilah benih untuk ditabur. Seorang petani, seorang peladang, ketika belum waktunya menabur, dia pasti akan menyimpan dulu benihnya. Supaya ketika tiba waktunya dia menanam, dia akan bisa menanam benih yang sudah simpan ini. Anda perlu punya tabungan, apakah itu tabungan di bank, apakah asuransi, atau apapun bentuknya itu. Tapi pastikan Anda punya saving, karena sama seperti Yusuf yang menyisakan sekian persen untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian juga setiap saudara dan saya, kita harus punya saving 20%. Ketika anak saya yang pertama sudah mulai magang dan menerima penghasilan, sekarang dia sudah bekerja sebagai seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan. Saya katakan kepada anak saya, Mike, ingat ya, 10, 20, 70 formulanya. 10% adalah persepuluhan, kembalikan itu punya Tuhan. 20% kamu saving, kamu harus punya plan. Setelah ini 5 tahun ke depan, kamu pengen punya apa? 10 tahun ke depan, kamu mau ngapain? Kamu mau kuliah S2, kamu berumah tangga, kamu beli rumah, kamu harus punya plan dari sekarang. Kapan kamu akan memiliki itu semuanya? Year by year. Lalu kamu harus save. Ya. Apapun bentuk savingnya.
yang paling standar tabungan di bank, tapi setelah mungkin tabungan ini sampai 3 kali lipat dari jumlah expense kamu setiap bulannya, kamu bisa mulai berpikir untuk investasi supaya kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan passive income. Kemudian atur keuangan sesuai dengan gaya hidup Anda. Kemudian jangan mengatur keuangan sesuai gaya hidup Anda, tetapi aturlah gaya hidup Anda sesuai keuangan Anda. Jangan pernah sekali-kali Anda mengingini atau Anda iri untuk punya gaya hidup seperti orang-orang lain. Tapi Anda nikmati dulu gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan Anda. Inilah yang firman Tuhan katakan di Ibrani 13 ayat 5 tadi. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Enjoy it. Ya, Anda nggak perlu stalking IG selebgram terkenal yang sedang healing ke sana, healing ke sini. Anda juga perlu kembangkan healing versi Anda sendiri, di mana Anda enjoy sesuai dengan kemampuan Anda. Anda nggak perlu memaksakan diri hanya untuk kelihatan keren, kelihatan nggak kalah dengan selebgram atau YouTubers atau selebriti yang lainnya lagi. Ya, pastikan Anda punya gaya hidup, mengembangkan gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan Anda. Yang kedua, kembangkan gaya hidup prioritas. Kepada Timotius, Paulus mengingatkan begini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dengan kata lain apa? Miliki prioritas dalam pengeluaran Anda. Shop what you can afford, not shop till you drop. Belanjalah yang memang sesuai kemampuanmu. Jangan belanja asal-asalan sampai engkau nggak bisa punya apa-apa lagi. Bedakan antara must have dengan nice to have. Prioritaskan untuk hal-hal yang memang perlu Anda miliki sesuai dengan kemampuan. Hindari pembelian yang impulsif, apalagi hanya itu pencitraan. Ya, saya ingin sampaikan kepada pemirsa kacamata kali ini. Mungkin ada orang-orang yang akan memprovokasi Anda. Kamu pakai jam yang ini dong, pasti keren. Kamu pakai handphone ini dong, yang bisa dilipat-lipat ini loh, ini keren banget gitu ya. Kamu, waduh keren banget deh pasti deh. Pakai mobil ini dong. Kamu udah penghasilannya sekian, ini waktunya kamu ganti mobil yang sekian harganya, itu cocok buat kamu. Pakai sepatu yang ini, pakai jam yang ini, pakai pakaian yang ini, pakai merek ini dan segala sesuatunya. Hey, mereka-mereka yang menginspirasi atau lebih tepatnya memprovokasi Anda untuk Anda spend money, Anda mengeluarkan uang, Anda belanja lebih besar dari kemampuanmu, hanya supaya engkau kelihatan keren, gak kalah kelas dengan orang-orang di level tertentu. Orang-orang seperti itu belum tentu ada di sekelilingmu ketika engkau punya masalah keuangan. Mereka-mereka yang mengompori kamu untuk belanja lebih dari kemampuanmu. Bisa jadi mereka balik badan ketika sadar engkau sudah punya kesulitan keuangan. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-sekali kita melakukan pembelian impulsif, apalagi pembelian karena dikompor-komporin teman. Lebih baik kita sesuai kebutuhan. Memang butuhnya yang ini, cukuplah begini. Saya ketemu beberapa orang pengusaha yang cukup luar biasa, diberkati Tuhan. Handphonenya sederhana sekali. Yang penting saya bisa WhatsApp, yang penting saya bisa telepon, sudah. Email ada sekretaris saya yang bisa membalas. Yang lain-lain saya nggak perlu, gitu ya. Cukup, ini saja sudah cukup. Saya nggak perlu handphone yang mahal-mahal, apalagi sampai dilipat-lipat. Buat apa? Toh juga saya beli yang mahal-mahal, akhirnya kepakaiannya untuk apa saja? Cuma buat WhatsApp, telepon, that's it. Ya buat apa saya beli yang mahal-mahal? Yang ini saja cukup. Kendalikan pengeluaran Anda, kendalikan penggunaan kartu kredit. Dan kalau Anda sudah terlanjur berhutang, masukkan cicilan hutang ini sebagai prioritas Anda dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, lakukan gaya hidup orang rajin. Saudara terkasih, penulis kitab Amsal mengingatkan kita untuk belajar kepada semut. Semut ini hewan yang luar biasa. Mereka punya job desk yang jelas, mereka punya tugas yang luar biasa, mereka saling menolong, dan mereka selalu memikirkan jangka panjang. Jadi ketika mereka mencari makan, di musim mereka mudah mencari makan, mereka tidak hanya menyimpan makanan hanya untuk kebutuhan saat itu saja, tapi mereka juga mempertimbangkan bahwa akan ada musim hujan, ada musim dingin, ketika mereka nggak bisa lagi cari makan. Jadi mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini ciri-ciri dari orang yang memiliki gaya hidup yang rajin. Yang pertama, dia nggak menghambur-hamburkan begitu saja semua daya, sumber daya yang Tuhan sediakan bagi dirinya. Yang kedua, dia mengucap syukur dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan dia gunakan sumber daya yang dia miliki saat ini untuk
tidak hanya kepentingan sekarang, tapi juga kepentingan masa depan, bahkan kepentingan orang lain. Seperti semut, mereka saling menolong. Ketika ada yang kurang, mereka berikan, mereka support. Dan yang ketiga, orang yang rajin, tertarik untuk menyimpan, menggunakan sumber daya yang dengan bijak, dan dia berbagi dengan yang lainnya. Saudara terkasih, ini gaya hidup yang perlu kita kembangkan agar kita terhindar dari konflik masalah keuangan yang bisa berujung pada perceraian. Dan yang keempat, yang terakhir, kembangkan gaya hidup memberi. Dalam 2 Korintus pasal 9, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kebanyakan orang berhenti di sini, dan kemudian terpikir begini, wah, saya nabur banyak supaya saya menuai banyak. Kalau saya naburnya sedikit, nuainya dikit. Karena saya pengen menuainya banyak, ya saya naburnya banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bukan sikap hati yang Tuhan kehendaki. Ini sikap hati pedagang, Bapak Ibu. Anda sedang berdagang dengan Tuhan. Kuncinya ada di ayat sesudahnya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kuncinya bukan pada banyak atau sedikitnya. Kuncinya ada pada apakah Anda memberi dengan sukacita. Ataukah Anda memberi karena Anda dipaksa, diancam-ancam, diintimidasi, pakai kata-kata kutuk lagi, kutipan ayat Alkitab lagi. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ketika Anda memberi dengan sukacita, Anda mendukung pekerjaan Tuhan, Anda mendukung gereja lokal di mana Anda berjemaat, Anda mendukung yayasan-yayasan sosial, Anda lakukan dengan sukacita, dengan sukarela, karena pemberian yang kau berikan dengan sukacita itu berkenan di mata Tuhan. Memberi itu menggambarkan berapa besar kita bebas dari rasa khawatir, dan kebebasan ini jadi berkat yang besar buat kita. Memberi juga merefleksikan bagaimana pandangan kita tentang Tuhan. Apakah kita melihat Tuhan sebagai sosok yang kaya dan sanggup untuk melebihi, bahkan lebih dari cukup segala kebutuhan kita? Atau kita melihat Tuhan sebagai pribadi yang hanya bisa memberi perintah, yang perlu ditakuti, bahkan perlu disogok dengan perpuluhan kita, perlu disogok dengan taburan persembahan kita, supaya kita dapat berkat lebih banyak lagi. Saudaraku terkasih, ayo kembangkan gaya hidup memberi dengan sukacita. Berapapun yang Anda berikan, Anda berikan dengan sukacita dan sukarela. Saya yakin ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita memberi kepada orang yang memerlukan, kita menjadi berkat bagi orang lain, kita sedang memberi alasan kepada Tuhan untuk memberkati kita. Saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang masih memiliki bak air gitu di rumah gitu ya. Di rumah saya masih ada. Saya termasuk orang yang cukup konservatif gitu ya. Kalau kami mandi, kami gunakan air ada di situ. Kalau kosong diisi gitu ya. Kalau sudah digunakan, sudah tinggal separuh atau mungkin tinggal seperempat, maka harus diisi lagi. Seperti itulah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberi buat orang lain, kita menabur pekerjaan Tuhan, kita menabur benih yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan akan percayakan lebih lagi, supaya hidup kita, saudara dan saya, bisa memuliakan Tuhan. Kita bukan hanya menikmati buat diri kita sendiri saja, tapi kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena Tuhan kita, Allah kita, dengan kekayaannya yang berlimpah-limpah, sanggup untuk memenuhi segala keperluanmu dan keperluanku melalui Yesus Kristus. Saya percaya apapun pergumulan Anda saat ini, ketika Anda kelola keuangan Anda dengan benar, Anda punya gaya hidup yang rajin, Anda punya gaya hidup prioritas, Anda punya gaya hidup yang bijaksana, serta Anda punya gaya hidup memberi, maka Anda bisa terhindar dari konflik keuangan yang berkepanjangan dalam pernikahan yang bisa berujung pada perceraian. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, melalui keluarga Anda, melalui pernikahan Anda tidak hanya memuliakan Tuhan dengan Anda memberi dengan sukacita, tapi Anda juga bisa memuliakan Tuhan dengan Anda menjadi berkat bagi orang lain di sekeliling Anda, sehingga hidup mereka menjadi lebih bahagia. Doa saya dan istri saya selama ini adalah, Tuhan berkati kami dengan berlimpah, supaya melalui kami ada banyak keluarga, ada banyak orang yang bisa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka melalui kami, supaya melalui kami nama Tuhan semakin dipermuliakan di banyak orang.
Itu yang saya mau sharing pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Himawan sudah membagikan pesan firman Tuhan kepada kami semua di program Kacamata kali ini. Nah mari saudara, kita mau sama-sama belajar untuk menjadikan Tuhan di posisi nomor 1 dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menjadikan Tuhan di posisi nomor 1 dalam apapun yang sedang kita kerjakan, termasuk dalam kehidupan pernikahan, maka kita mau percaya bahwa apapun kebutuhan yang sedang kita butuhkan di dalam kehidupan pernikahan kita, Tuhan sudah sediakan. Jadi sebagai pasangan yang percaya sama Tuhan, mari kita mau percaya bahwa semua ketersediaan Tuhan sudah siapkan. Saya akhiri, saudara, jumpa kita di program Kacamata kali ini. Tapi sebelum itu, saya tidak bosan untuk mengingatkan Anda agar protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit undur diri. See you on the next week. God bless you. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah